Oke, jadi hari ini aku mau wawancara salah satu siswa di SMA 1 Cendrawasih. Boleh kenalin dulu gak namanya siapa? Nama saya Raditya Fisetiono. Dari kelas? 11. Oke, nah Radit, aku mau tanya, kira-kira kamu tahu gak sih pajak itu apa? Yang biasanya ada di tempat makan ada PPN-nya gitu. Oh, jadi lebih ke jenisnya pajak gitu ya? Selain PPN, tahu gak apa? Nggak tahu, Kak. Oh gitu. Oke, jadi Radit tuh masih kurang, bukan masih belum tahu banget. Tapi ada pelajarannya nggak? Nggak ada. Oh, jadi Radit tuh belum tahu karena pelajarannya belum ada. Jadi tunggu kita nanti ya di sosialisasi. Bye-bye. Halo semuanya, jadi hari ini kita akan mewawancarai salah satu siswa di sekolah SMA Cendrawasih 1 Jakarta. Boleh kenalin namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Keandra Abdulghani Beriharto dari kelas 11 C. Oke, Keandra, apa yang kamu ketahui nih dari pajak? Kalau pengetahuan aku, pajak itu kayak ngambil sebagian dari apa yang kamu punya gitu. Kayak misalkan gaji atau makanan gitu. Oke, jadi itu yang diketahui dari Keandra tentang pajak. Oke, baik, terima kasih. Di sini aku akan wawancarai SMA yang akan kita sosialisasikan. Boleh perkenalkan nama? Nama aku Naura dari kelas 11. Kamu itu tahu nggak sih apa itu pajak? Pajak itu kayak pembayaran kita nih sebagai warga negara. Misalnya kita punya bangunan atau kendaraan bermotor gitu, kita bayar ke pemerintah buat pajaknya. Oke, berarti kamu tahu ya secara umumnya. Oke, terima kasih. Halo semua, di sini saya akan mewawancarai siswa di SMA yang saya datengin. Halo, namanya siapa? Halo, nama aku Velia. Dari kelas. Aku dari kelas 11. Sebelumnya tahu nggak sih pajak itu apa dan kayak mekanisme dan lain-lain? Aku nggak tahu sih pajak dan lain-lainnya karena di jurusan aku pun nggak ada belajar tentang itu. Jadi nggak dapet ekonomi? Enggak, Oke, artinya belum tahu ya? belum tahu. Oke, makasih Velia. Halo guys, jadi di sini aku mau wawancara salah satu anak kelas 11 tentang pajak. Sebelumnya boleh kenalin gak nama kamu siapa? Nama aku Dia dari kelas 11A. Oke. Jadi di sini aku mau nanya, kamu tahu gak sih pajak itu apa? Kurang tahu sih. Kurang tahu ya. Oke, jadi nanti kamu tunggu kita ya di kelas 11 soalnya nanti kita bakal sosialisasi tentang pajak. Oke, makasih ya. Halo, aku lagi sama salah satu siswa dari SMA Cendrawasih 1 Jakarta. Sebelumnya boleh tahu namanya siapa? Aku Arya Gani atau Reza Biasa dipanggil Gani, Gani. Dari kelas? 11C. Gani tahu nggak apa itu pajak? Aku sih kurang tahu Kak pajak, tapi aku sering lihat di restoran sih kalau pesan makanan. Oh, yang di bawah itu ya? Iya, ada tulisan PPN 10%. Oke, tapi kalau detailnya belum tahu banget. Belum tahu banget. Oke, kalau gitu jangan lupa saksiin sosialisasi kita nanti di kelas. Terima kasih Gani. Oke, jadi saya sudah sama siswa selanjutnya nih dari SMA Cendrawasih 1. Kalau boleh tahu namanya siapa? Alvin, Dari kelas berapa? kelas 11. Oh, jadi kira-kira belum mengetahui pajak lah. Jadi lu tahu nggak kira-kira pajak itu apa? Kurang tahu ya, lupa. Kurang tahu ya. Jadi mungkin karena masih kelas 11 jadi pelajarannya belum mempelajari pajak. Dan mungkin lu bisa datang nanti ke sosialisasi kita di pelajaran ekonomi ya. Oke, jadi sekarang aku udah sama salah satu siswa di SMA Cendrawasih 1 Jakarta. Kalau boleh tahu namanya siapa? Namanya Raza, Kelas berapa? kelas 11. Aku boleh tanya nggak? Kamu tahu nggak apa itu pajak? Tahu tapi cuma sekedar tahu dikit doang. Pajak itu menurut saya kayak apa yang harus dibayar gitu gak sih? Tentang kalau udah di atas 18 tahun harus bayar pajak. Iya, gitu dong. Oke, berarti udah lumayan tahu ya mengenai pajak. Nanti bisa lihat sosialisasi kita di kelas ya. Iya, oke. Terima kasih. Terima kasih. Itu dilakukan melalui edukasi kreatif. Nah, juga perkenalkan ini ada anggota kelompok saya, cuman di sini baru ada 4 yang datang. Ambil pasti misalnya trotoar dan segala macam itu fasilitas yang kita udah kasih ke kita. Nah, kita itu bantuin pemerintah dengan makanya pajak adalah kontribusi wajib kepada negara. Pajak mempunyai fungsi pemerataan, artinya dapat digunakan untuk menyeimbangkan
dan menyesuaikan antara pembagian pendapatan dengan posisi kita masing-masing. Jadi pajak ini fungsinya itu untuk meratakan pendapatan berdasarkan undang-undang. Jadi pajak ini hukumnya wajib dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi emang pajak ini bisa digunakan hanya untuk kepentingan rakyat. Menyediakan fasilitas bantuan kayak misalnya pangan, pendidikan gratis atau yang kedua, fungsi mengatur. Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial. Yang ketiga, fungsi pemerataan. Pajak mempunyai fungsi pemerataan, artinya dapat digunakan untuk menyeimbangkan. Ada yang mau nanya nggak? Kalau pertanyaannya bagus juga ada beberapa. Kan setiap orang di negara itu kan berkewajiban untuk membayar pajak kan. Nah, kalau misalnya motor itu kan kalau misalnya nggak bayar pajak kan nanti bakal mati, dan kalau misalnya emang masih mau hidup tuh dinyalain lagi kan sama ngurusin ke ya. Kalau misalnya kayak tanah terus kayak bangunan gitu-gitu kalau nggak bayar pajak tuh atau bakal disita atau kayak gitu. Langsung jual kita belum punya nih, kita belum punya alat-alatnya, kita belum punya kemampuan SDM-nya, tapi dengan berutang kita tuh bisa buat ibaratnya kita bisa beli barang-barang yang buat mengolahnya, kita juga bisa ibaratnya beli beasiswa buat anak-anak yang mau kuliah di pertambangan, terus jadinya dia bisa melatih, jadi SDM-nya siap, terus juga alat-alatnya siap. Jadi menurut saya, sebelum mau ekspor aja mending ke berutang ini tuh fungsinya untuk mempercepat pembangunan di tambangnya gitu. Sama sih seperti apa? Di emas itu butuh alat yang ekskavator, kayak interbank dan sebagainya. Itu yang ada tambang-tambang tuh kayak butuh diolah. Utang itu tuh untuk membeli alat dari luar negeri, dan produknya itu juga dari luar negeri yang kebanyakan alat-alatnya, jadi ya butuh utang. Semua negara tuh wajib utang kan, kebanyakan setahu aku ya. Razan Nadil Caksono, biasa dipanggil Tas. Saya ingin nanya, kenapa Indonesia masih belum maju? Padahal kan pada dasarnya kan orang Indonesia itu banyak ya, berarti banyak yang bayar pajak. Tapi kalau dengan fasilitas-fasilitas Indonesia masih kalah sama negara-negara lain. Itu aja. Karena harus banyak yang diurusin juga, karena walaupun banyak yang bayar pajak, kan banyak juga penduduknya. Jadi banyak juga yang harus disubsidi dari pajak-pajak itu, kayak semakin banyak penduduknya, berarti kan semakin banyak yang dikeluarin untuk penduduknya, untuk rakyatnya. Jadi untuk fasilitas untuk kemakmuran, jadinya untuk subsidi ke orang-orangnya, misalkan kayak sekolahan gitu, terus BPJS, terus KJP, kayak gitu. Kan banyak masyarakat yang Kan kita, misalnya UMR kita 5, sekian. Tapi di 5 itu kita udah ada cicilan KPR, bayar sekolah anak, segala macam, cicilan motor, mobil. Nah, sedangkan mereka bisa melakukan hal itu semua, tapi mereka juga punya saving. Untuk pertanyaan terakhir, saya Kevin Sandra, kita biasa dipanggil Kevin. Tadi kan di PPT kakak tadi kan ada pajak yang untuk umum ya, sama pungutan resminya itu oleh orang-orang tertentu. Nah itu orang-orang tertentunya itu seperti siapa gitu? Mereka kan nggak bisa, kalau misalkan nggak nembus barangnya kan nggak bisa masuk ya. Nah, mereka harus bayar kan. Yang bayar kan mereka aja kan, nggak semua orang harus bayar kan. Nah, ini fungsinya orang tertentu tuh itu. Mereka yang menikmati fasilitas. oke.
PJB kelompok 3. PJB kelompok 3.